Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Kepada yang terhormat Bapak Galih STMKOM sebagai dosen pada mata kuliah ini dan juga teman-teman semua. Semoga malam ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Saya, Yohan Nuraziza, selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari satu, saya sendiri, Yohan Nuraziza, yang kedua ada Raya Swajila, dan yang ketiga ada Elsa Islamianti. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada malam ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang ketiga ada penutup. Saya sangat senang sekali dapat berada di sini untuk mempersembahkan presentasi mengenai pembuatan sistem aplikasi pemesanan makanan yang telah berhasil kami kembangkan. Dalam presentasi ini, juga akan menjelaskan langkah-langkah yang kami ambil dalam pengembangan sistem ini, serta bagaimana penggunaan framework Laravel telah memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan aplikasi kami. Sistem aplikasi pemesanan makanan yang kami kembangkan ini bertujuan untuk menghadirkan solusi yang praktis dan efisien bagi pengguna dalam memesan makanan favorit mereka secara online. Dalam proses pengembangannya, kami telah melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan kemudian merancang antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Acara pertama yang telah adalah pembukaan yang diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada Saudari Elsa sebagai penyaji pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada Saudari Elsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Yohan Nurajijah sebagai moderator. Langsung saja, seperti yang telah dikatakan oleh Yohan dan dijelaskan sedikit, aplikasi yang kita buat ini adalah aplikasi pemesanan makanan. Kami mendapat ide untuk membuat aplikasi ini karena melihat mesin penjual otomatis yang sudah lumrah di Jepang, atau disebut juga dengan vending mesin. Kita perlu tahu dulu vending mesin itu apa. Vending mesin adalah mesin penjualan otomatis yang biasa digunakan untuk berjualan beragam produk. Di Jepang, banyak sekali jenis vending mesin, dan juga menjadi hal yang sangat lumrah. Selain mesin pemesanan otomatis yang biasanya ada di luar suatu restoran, yang sistemnya kami adaptasi. Di antaranya yang kami ketahui atau kami riset adalah Kamigaseki, adalah mesin penjual potongan apel. Yang kedua adalah Ginja, mesin penjual mainan. Dan yang ketiga adalah Shimoki Taizawa, yaitu penjual t-shirt. Nah, di sana itu penggunaan vending mesin tidak hanya sebatas karena teknologinya yang sudah maju dan penghasilan minimumnya yang tinggi, tetapi negara Jepang juga adalah negara yang sangat disiplin, tetapi juga merupakan negara yang sangat sibuk. Hampir 70% lebih sibuk dari negara Indonesia. Jadi, vending mesin ini bisa mempercepat waktu dalam transaksi dan juga meminimalisir antrian di suatu tempat. Bahkan menurut riset di sana yang telah beberapa kami baca, tingkat minimalisirnya itu bisa mencapai 99%. Konsep ini juga yang mencoba ingin kita adaptasi, karena kami sendiri melihat mesin tersebut belum ada atau jarang ada di Indonesia. Kami pada aplikasi ini mengambil studi kasus di suatu warung angkringan. Jadi aplikasi pemesanan makanan ini nantinya itu berfungsi untuk memilih dan memesan makanan, dan juga bisa jadi sistem antrian dari warung angkringannya. Pada sistem aplikasi yang kami buat, terdapat beberapa sistem, di antaranya sistem registrasi dan login, sistem pemilihan dan pemesanan makanan. Ini itu hanya untuk yang bukan admin atau pemesannya, dan bagi admin nantinya itu bisa mengubah menu yang ada. Jadi untuk kedepannya, di warung ini itu tidak usah antri dan pesan secara online karena bisa langsung dalam aplikasi ini.
Eh, dalam suatu proyek pasti ada kelebihan dari proyek yang dikembangkan. Kelebihan dari aplikasi yang kami buat ini adalah tampilannya yang simple dan juga sangat mudah digunakan. Karena kami real mengadaptasi konsep dari sistem mesin penjualan otomatis itu. Dan tentunya aplikasi ini kami harapkan bisa digunakan oleh siapa saja. Untuk kedepannya, aplikasi ini bisa digunakan tidak hanya untuk warung angkringan saja yang biasa memiliki banyak antrian, bahkan sampai mengular, tetapi bisa juga untuk proses pengembangan UMKM, warung-warung kecil di pedesaan, dan lain-lain. Diharapkan jika terus dikembangkan, aplikasi ini itu bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan untuk rakyat kecil. Mungkin itu saja untuk seluruh sistem dan demo aplikasi akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya, tetapi saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa yang telah menjelaskan. Untuk selanjutnya, dipersilahkan kepada Saudara Rai untuk mempresentasikan demo dan juga penyampaiannya. Silakan Saudari Ran. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa dan juga Saudari Iwan. Eh, di sini adalah aplikasi yang setelah kita buat ya, ini merupakan tampilan login dan juga registernya. Nah, aplikasi ini tuh sangat sederhana ya. Kita menggunakan sistem login dan register sebelum masuk ke dalam untuk melihat menunya. Nah, sebelum masuk ke login mungkin kita akan register terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita masuk mungkin kita masukkan dulu misalkan namanya itu Dodi, nama, lalu Dodi 123, lalu passwordnya misalkan 123 123. Kita lakukan register. Nah, dan di sini sudah berhasil ya. Oh ya, dan sebelumnya di dalam menu register ini juga sudah terdapat validasi, di mana kalau misalkan belum diisi, lalu kalau misalkan namanya sudah ada, emailnya sudah ada, itu sudah terdeteksi ya. Atau misalkan passwordnya itu kurang dari 6, di mana di sini passwordnya itu minimal 6. Lalu kita masuk ke dalam email, di sini juga terdapat validasi. Kita masukkan yang tadi ya. Nah, misalkan di sini passwordnya itu salah. Nah, akan muncul email atau password salah ya. Jadi nanti akan dicek. Sekarang kita masukkan akun yang benar. Nah, begini adalah tampilan dari aplikasi yang telah saya rancang dengan kawan-kawan saya, di mana terdapat menu home. Menu home ini tuh menampilkan menu-menu yang ada, di mana menu-menu ini tuh diinput oleh admin yang telah tadi dijelaskan oleh Elsa, di mana di sini kan terdapat banyak ya, ada sate, ada basreng, ada batagor, banyak, dan juga minuman. Nah, dalam menu ini tuh terdapat juga tombol kategori di sini. Kalau misalkan kita ingin sortir semuanya dalam bentuk kategori, misalkan kita masuk ke dalam sate, kita pencet di sini, maka semua akan tersortir. Gitu juga bisa melalui dengan tombol yang ada di samping ini. Misalkan kita ingin melihat semua kategori halaman yang berdasarkan minuman gitu. Nah, dalam menu ini kita tuh bisa melakukan pemilihan menu, di mana di sini terdapat checkbox ya, bisa dilihat di sini. Jika diklik, kita bisa mengambil menu-menu yang nantinya kita akan pesan gitu. Nah, lalu di sini juga ada menu profile. Kita masuk dulu ke menu profile. Misalkan kita akan ubah namanya apa gitu ya, bebas lah ini berubahnya seperti apa. Kita rubah namanya dan juga emailnya. Kita save. Maka ada alert di sini berupa profil Anda sudah diperbaharui. Kita lihat lagi di menu profil sudah berubah ya. Nah, lalu misalkan kita rubah lagi passwordnya. Tadi itu kan 123 123. Kita rubah jadi 321 321. Lalu di sini juga terdapat re-enter passwordnya. Jadi harus sama ya. Kalau misalkan berbeda itu nanti akan ada validasi. Bisa dilihat password itu tidak sama. Sekarang kita coba masukkan yang benar, yang sama.
Sekarang kita coba logout, kita tes ya. Tiga dua satu tiga dua satu. Yap, dan menu berhasil. Kita berhasil merubah profil. Nah, mungkin kita rubah kembali ya namanya menjadi udah 1 2 3. Nah, selanjutnya di sini mungkin kita akan coba demonstrasikan bagaimana kalau misalkan pelanggan itu ingin memesan. Mungkin kita misalkan sate ayam, batagor, rujak buah, dan air putih. Kita tekan tombol pesan. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah kita memesan, terdapat struk pesanan yang dimana struk pesanan ini tuh adalah apa yang kita lihat, apa yang kita pesan tadi. Nah, nantinya struk pesan ini pun akan dilihat oleh admin atau oleh pedagang yang memegang dan mempunyai akses terhadap aplikasi ini. Nah, lanjut mungkin kita akan masuk ke dalam menu admin ya. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Apa yang membedakan sih dari tampilan ini? Kita bisa lihat ya di sini ada tombol X, yang tombol X ini tuh fungsinya itu untuk menghapus menu yang sudah ada. Di mana artinya kita tuh bisa menambahkan menu yang baru. Misalkan kita sebagai penjual atau sebagai pemilik restoran gitu, kita bisa melakukan tambah menu. Kita contohkan di sini misalkan makanan apa gitu ya, bebas lah. Kita masukkan, ini hanya sebagai contoh deskripsi. Harganya itu satuannya belakangnya K ya, jadi K itu kan 1.000 ya, misalkan 23.000. Lalu jenisnya apa, kan jajanan ringan, dan ada gambarnya. Kita inputkan apa saja, mungkin di sini hanya sebagai contoh ya. Dan ketika ditambahkan menu yang tadi kita tambahkan itu muncul ya di sini. Terdapat juga deskripsinya tadi di sini. Lalu misalkan kita mau hapus, dan berhasil dihapus. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada satu lagi yang terlewat tadi sedikit, di mana kita tuh bisa menambahkan kategori di sini. Misalkan kategorinya itu ada lebih dari 3, kita bisa tambahkan misalkan kategorinya itu makanan berat gitu, apalah bebas. Tambahkan kategori. Lalu di sini terdapat kategori baru ya. Dan saya coba masukkan. Bebas lah seperti apa. Lalu kita coba lagi. Dan berhasil ya. Di sini kategorinya juga makanan berat. Ketika kita klik juga hanya muncul satu saja. Di sini juga terdapat makanan berat. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang itu adalah menu tambah makanan ya, fitur yang kami tambahkan dalam aplikasi ini. Selanjutnya tadi kan kita tuh menerima pesanannya dari Dodi bernama. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini dia. Sama seperti pesanan yang tadi dikirimkan. Di mana nama customer-nya itu dari Purnama, tanggalnya itu hari ini, menu yang dipesannya itu pun sama tadi. Dan di sini terdapat nomor antrian. Nah, nomor antrian ini tuh fungsinya nanti sebagai pemilik restoran ya, kita bisa atau pemilik keringan lah gitu, bisa memberikan antrian secara otomatis, di mana nomor antrian itu akan berurut bertambah secara otomatis. Balik. Dan mungkin sekian ya dari aplikasi ini. Aplikasinya sangat sederhana, namun mungkin menurut saya aplikasi ini tuh sangat berguna bagi segala jenis UMKM yang bisa dimanfaatkan. Karena kedepannya seperti negara luar tadi, negara Jepang, di mana kita tuh bisa memesan aplikasi, tidak perlu mengantri, lalu pesannya pun mandiri gitu, dan sistemnya itu lebih cepat dibandingkan manual seperti biasa. Dan mungkin sekian dari presentasi aplikasi dan demonstrasinya. Mungkin saya kembalikan kepada sahabat Iwan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rai yang telah mendemokan dan
juga menjelaskan aplikasi pemesanannya. Jadi di aplikasi ini bisa disimpulkan kami menggunakan framework Laravel untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengembangan. Framework ini juga menawarkan fitur-fitur yang kuat dan terstruktur, termasuk sistem validasi data, yang membantu mencegah kesalahan pengguna dan meningkatkan keamanan aplikasi secara keseluruhan. Integrasi dengan Laravel juga memungkinkan kami untuk mengoptimalisasikan kinerja aplikasi dan memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Setelah melalui tahap pengujian yang ketat, kami dengan bangga mengumumkan bahwa sistem aplikasi pemesanan ini telah berhasil. Kami berhasil menghadirkan pengalaman yang lancar, aman, dan efisien bagi pengguna. Pengguna juga dapat dengan mudah melakukan pemesanan makanan favorit mereka melalui aplikasi ini dan menikmati kemudahan pembayaran serta pelacakan pemesanan secara real time. Jadi kesimpulan dari pengembangan sistem ini adalah bahwa penggunaan framework Laravel telah memberikan keuntungan signifikan dalam pengembangan aplikasi pemesanan makanan. Dalam proses ini, kami juga berhasil mengoptimalkan kehandalan dan keamanan aplikasi, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efisien. Dengan harapan ke depannya, kami berharap bahwa aplikasi pemesanan makanan ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami berharap aplikasi ini dapat mempermudah proses pemesanan makanan, memberikan kenyamanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kami juga berharap aplikasi ini dapat menjadi solusi yang inovatif dan terpercaya bagi industri kuliner. Saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Yang terakhir, kami mohon kepada Bapak selaku dosen untuk memberi masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.